masih Ragnar mendekati Tambakti di kotak penalti Ragnar. Kita lihat masih Ferdinand, syutingnya gol! Alhamdulillah! Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, disarankan untuk tidak melakukan perubahan yang drastis terhadap kerangka skuad Garuda yang telah dibangun oleh Shin Tae-yong saat menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengamat sepak bola nasional, Muhammad Kusnaini, menjelaskan bahwa pekerjaan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia memiliki durasi yang cukup panjang. Sebab, ia dikontrak PSSI dengan durasi 2 tahun plus opsi 2 tahun perpanjangan. Saya pikir, Patrick memahami tugasnya itu berlangsung selama 2 tahun plus 2. Jadi, dalam 2 tahun plus 2, mungkin bagi dia untuk melakukan perubahan, jika tak Kusnaini. Namun, orang Indonesia memahaminya pada 4 laga ini harus lolos ke Piala Dunia. Atau paling tidak, bisa lolos ke putaran keempat. Nah ini yang harus disesuaikan dengan program kerja Patrick Kluivert dan para asistennya, imbuhnya. Menurut lelaki yang akrab disapa Bungkus itu, Patrick Kluivert sejatinya terlalu berisiko jika harus mengubah kerangka maupun gaya bermain Timnas Indonesia. Sebab, yang harus dilakukan ialah mengembangkan permainan yang ada saat ini. Itu tak terlepas dari posisi skuad merah putih yang masih belum aman pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, kata Bungkus, publik sudah menuntut hasil dari pelatih asal Belanda itu, alih-alih mempercayai proses. Jadi, okelah Patrick dan asistennya punya keinginan untuk mengembangkan permainan. Saya tidak menyebutnya mengubah, tetapi mengembangkan. Karena sebetulnya level permainan timnas sudah cukup bagus, ujar dia. Artinya, mengembangkan ke level yang lebih tinggi. Tapi itu mungkin baru bisa dilakukan kalau situasinya sudah lebih aman. Sebab, pada 4 pertandingan ini, terutama 2 laga terdekat, bagi dia tugasnya adalah memastikan hasil, bukan memastikan cara bermain, jelanjutnya. Jika Patrick berambisi untuk melakukan perubahan yang drastis, Bungkus khawatir apabila arsitek baru Timnas Indonesia itu tak punya waktu yang cukup. Sehingga, opsi terbaik yang bisa dilakukan ialah mempertahankan kerangka yang dibangun Shin Tae-yong. Nah, kalau mau mengubah cara bermain, memang butuh waktu beberapa bulan. Tidak akan mudah. Jadi, bagi Patrick, pada 2 pertandingan berikutnya yang penting adalah mempertahankan kerangka tim yang sudah dibangun ujarnya. Kalau ada perubahan-perubahan yang dilakukan oke, tetapi mungkin hanya ada 1 atau 2 saja. Dia mungkin akan mendapatkan ulah Romeni dan Jairo Riedewald, dilanjut lelaki kelahiran 11 September 1967 itu. Kedua pemain ini mungkin adalah sosok yang dibutuhkan dalam sistem yang ingin dia kembangkan, 4-3-3. Nah, selebihnya, mungkin dia tidak akan punya banyak waktu untuk mengubah banyak sistem, imbuhnya. Bungkus mengatakan, Kluivert bakal menghadapi risiko yang tinggi jika harus mengubah banyak sistem permainan. Pasalnya, dia telah menyebutkan jika targetnya ialah meraih 4 poin dari laga melawan Australia dan Bahrain. Menurutnya, pekerjaan utama yang harus dilakukan saat ini ialah melakukan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui secara lebih mendalam kondisi skuad Timnas Indonesia, baik itu dari segi materi pemain, cara bermain, hingga memperbaiki kekurangan yang ada. Sesudah melakukan asesmen, baru benahi kekurangannya. Tanpa melakukan perubahan yang drastis terhadap tim yang sudah jadi. Tinggal perbaiki penyelesaian akhir, perbaiki cara menyerang sehingga bisa menciptakan lebih banyak peluang, ujarnya. Dan sekarang, waktu memperbaikinya ada. Striker barunya akan segera masuk, kemudian memperbaiki lapangan tengah, peluangnya ada karena Jairo akan masuk. Di belakang sudah tidak ada persoalan, pemainnya sangat melimpah, pungkas Bungkus. Mantan Ketua Umum, Ketum, PSSI, Nurdin Halid mengatakan, keputusan PSSI mengganti Shin Tae-yong, ST, dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia adalah langkah yang tepat. Nurdin Halid menyampaikan selama melatih Timnas Indonesia ST kerap mengandalkan filosofi speed and power, sebuah pendekatan yang sangat sukses ia terapkan ketika melatih Timnas Korea Selatan. Namun, pendekatan ini dinilai kurang efektif di skuad Garuda, khususnya karena mayoritas pemain Timnas Indonesia saat ini adalah pemain naturalisasi dari Belanda, yang memiliki latar belakang filosofi total football. Dalam kultur sepak bola, gaya kepelatihan Shin Tae-yong tidak cocok dengan kondisi karakter pemain Timnas Indonesia saat ini, di mana 80% itu pemain naturalisasi yang darah dagingnya sudah melekat total football yang diperkenalkan oleh Johan Cruyff, ujar Nurdin Halid. Ketidaksesuaian ini, kata dia, terlihat ketika melawan Australia dan Jepang, di mana Indonesia hanya bertahan total tetapi gagal menciptakan permainan yang efektif. Tapi waktu melawan Arab Saudi,
Kita bisa menang mungkin bukan karena strategi ST. Saya dengar info A1, para pemain berkumpul tanpa ST, mereka berdiskusi sendiri kemudian menang 2-0 karena menggabungkan speed and power dengan total football, sebutnya. Menurut saya, mengganti ST adalah pilihan yang tepat karena berkaitan dengan kultur. Keputusan Erick Thohir ini sangat tepat memilih Patrick Kluivert, yang paham dengan sepak bola Belanda, sambungnya. Lebih lanjut, Nurdin Halid menegaskan bahwa hal terpenting dalam sepak bola adalah komunikasi antara pelatih dan pemain. Faktor tersebut ia nilai tidak dimiliki ST. Menurutnya, track record yang gemilang tidak selalu menjadi jaminan keberhasilan. Melihat seorang pelatih jangan hanya lihat track record-nya. Contoh, dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sudah 3 pelatih dipecat, pelatih Cina, Bahrain, terakhir Arab Saudi, Roberto Mancini, kurang apa Mancini dari sisi track record, teknis maupun non-teknis, sebutnya.